Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Mungkin teman-teman ada yang mencari kabel charger yang support ke ponsel Xiaomi turbo charging. Nah, ini saya ada beberapa kabel yang akan saya tes kali ini. Mungkin bisa dijadikan sebagai referensi ya, bila teman-teman ingin mencari kabel charger yang support turbo charging. Nah, diantaranya yang akan saya tes kali ini kabel dari brand unit. Nah, seperti ini kabelnya. Lalu ada juga yang akan saya tes kabel dari brand Hippo, seperti ini kabelnya. Ada juga dari brand yang akan saya tes dari Sniper. Nah, seperti ini kabelnya. Lalu ada juga dari brand apa ini? Cooktek ya. Nah, lihat ini. Dari brand Cooktek. Nah, lalu ada juga dari brand Cooper. Yang terakhir nanti yang akan saya tes dari brand Acmic. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, dalam tes kali ini saya menggunakan ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya. Tentunya ponsel ini juga support turbo charging 67 watt. Seperti apa performa kabel yang saya sebutkan tadi dalam mencharging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, apakah support turbo charging atau tidak? Simak videonya. Oke, pertama tes kabel dari brand Hippo ya. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, kabel ini harganya cukup murah sekali, sekitar 20 ribuan, bahkan di bawah 20 ribu ya. Nah, seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke power banknya sekarang, apakah support turbo charging atau tidak. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Ada tulisannya turbo charging. Nah ya, ada komanya juga ya. Cukup bagus sekali ya performa kabel charger dari brand Hippo ini ya. Oke, kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank. Karena power bank ini ada struktur dayanya, jadi kita tidak perlu melihat yang ada di ponsel ya. Cukup kita lihat di power bank ini kelihatan. Lihat ini, dia jalan di angka 24. Nah ya, masih jalan, masih naik terus ya. Nah, lihat ini. Nah ya, nah masih di jalan berapa? 27 watt. Nah, lihat sudah mengalami penurunan. Artinya Hippo kabel ini ya support daya 27 watt turbo chargingnya. Kalau perkiraan saya ya, nah masih naik ternyata dia. Kalau perkiraan saya ini support turbo charging yang versi 33 watt. Nah, seperti itu ya. Nah ya, lihat. Oke, sekarang kita lihat dari segi struktur daya. Lihat ini dia. Secara ampere dia support 3,1 ampere ya. Secara volt dia support 8,9 volt. Kalau dikalikan kurang lebih tadi yaitu berapa tadi? Sekitar berapa? 28 watt. Cukup bagus sekali ya performa kabel Hippo ya, yang support turbo charging, perkiraan turbo charging 33 watt ke ponsel Xiaomi ya. Oke, lanjut tes kabel dari brand Sniper seperti ini. Nah ya, modelnya nylon braided seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke power bank dan ponselnya sekarang. Lihat. Nah ya, dia support turbo charging yang ada komanya. Lihat ini. Nah ya, cukup bagus sekali performa kabel dari brand Sniper ini. Sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di power bank ya. Lihat ini, dia masih proses jalan naik terus dayanya. Nah, ini ya, dia mencapai titik maksimal 28 watt. Kurang lebih sama ya kayak kabel Hippo tadi ya. Nah, seperti itu, kurang lebih juga sama. Oke, sekarang kita lihat dari segi struktur daya. Dia mencapai hingga 3,1 ampere ya. 9,1 volt, kurang lebih sama ya kayak kabel Hippo tadi. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Sniper ini yang support turbo charging ke ponsel Xiaomi. Kurang lebih kalau menurut saya dia struktur dayanya turbo charging yang 33 watt. Baik, lanjut kabel charger dari brand unit ya, yang memiliki ukuran lumayan pendek seperti ini. Oke ya, saya hubungkan ke power banknya sekarang, apakah dia support turbo charging ke ponsel Xiaomi atau tidak. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat. Nah ya, ternyata bagus sekali performa kabel dari brand unit ini yang support turbo charging dan juga ada komanya ya. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya ya. Dia mencapai hingga berapa watt? Ini masih jalan. Nah, ini ya, dia mencapai di titik maksimal 26 watt. Nah, seperti itu ya. Stabilnya di angka 26 watt. Nah, oke, kita lihat dari segi struktur daya.
dia ampernya sama ya, 3,1 ampere. Nah, seperti itu, sama seperti kabel-kabel yang saya tes tadi ya, sekitar 3 ampere ya, cuma voltasenya dia yang turun 8,6 volt. Nah, seperti itu ya. Jadi dia juga support turbo charging. Kalau perkiraan saya dengan daya seperti ini, turbo chargingnya di angka turbo charging 33 watt, cuma dia realnya di angka sekitar 26 hingga 27 watt seperti itu. Oke, lanjut tes kabel dari brand Cooper. Nah, ini ya. Ada wattmeternya juga, lumayan bagus, digunakan untuk melihat struktur daya dari perangkat yang kita charging. Nah, seperti itu ya. Oke, saya hubungkan ke power banknya sekarang. Nah, lihat ini ya. Dia juga support turbo charging. Ternyata kabel Cooper ini ada komanya. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel Cooper ini. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di kabel dahulu ya, karena ada wattmeternya. Lihat ini, ada indikator PD yang artinya support fast chargingnya atau PD-nya, mungkin maksudnya kabel itu seperti itu ya. Dia masih jalan di angka 24 watt. Lihat ini. Nah ya, sudah tidak ada perjalanan lagi. Oh, masih naik ya, lihat ini. Di angka 25-26 watt ya. Ternyata dia masih naik di angka 27 watt. Nah ya, oke. Itu dari struktur daya yang ada di wattmeter kabel Cooper ini mencapai pada titik maksimal 27-26 watt ya. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di di power bank. Nah ya, kalau di power bank ini masih proses perjalanan naik ya, lihat ini. Nah ya, seperti itu. Kita lihat dia jalan di angka berapa watt maksimalnya ketika power bank membaca. Nah, tadi waktu saya nyalakan, dia power bank ini mengalami penurunan daya. Nah, jadi saran saya kalau mencharging sebuah ponsel itu jangan menyalakan ponsel, apalagi ponselnya dayanya besar, pasti dia dayanya tidak stabil. Nah, lihat ini tadi, lihat ya, mengalami penurunan daya ketika ponselnya nyala, kena kena getaran saya. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk mode ponsel layar mati ya. Nah, ini masih jalan, lihat. Nah, oke ya, kita lihat. Saya tidak gerak-gerak biar ponselnya tidak nyala. Nah, ini ya. Dia ternyata mencapai titik maksimal 27,5 watt atau kurang lebih ya, sama ya, 27 watt. Nah, lihat dia stabil ya ketika ponselnya mati atau layarnya mati atau mode ponsel mati, lebih bagus ya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi struktur daya. Sama kayak kabel-kabel sebelumnya, 3,1 ampere kali 9 volt, kurang lebih dia jalan di daya turbo charging 33 watt. Jadi cukup bagus sekali performa kabel Cooper ini ya, yang support turbo charging 33 watt ke ponsel Xiaomi. Secara realnya dia mencapai di angka berapa? 27 watt. Nah, seperti itu ya. Baik, lanjut tes kabel dari brand Acmic ya. Ini seri namanya Acmic Digiline yang ada wattmeternya juga ya, untuk memantau arus dari perangkat yang kita charging. Oke ya, saya hubungkan ke power bank dan ponselnya sekarang. Nah, lihat ini, dia ada tulisannya 55 watt maksimal. Nah, cukup bagus sekali ya performa dari kabel dari brand Acmic ini. Menurut saya dia lebih tinggi ya output turbo chargingnya dibandingkan dengan tes kabel-kabel sebelumnya seperti Hippo, Snapper ataupun Unit ya. Dia ini mencapai hingga 55. Kalau yang sebelumnya tadi menurut saya dia mencapai hingga 33 watt turbo chargingnya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat dari segi daya yang ada di wattmeter. Lihat ini, dia mencapai hingga 49 watt, 48 watt itu maksimalnya ya. Secara real dia seperti itu dibaca oleh wattmeter di kabel. Nah, sedangkan secara teori ya dia mencapai hingga 55 watt. Ini realnya dia ternyata mencapai hingga 50 watt. Cukup maksimal sekali ya output dari kabel brand Acmic ini. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank ya. Lihat ini, sekarang saya nyalakan power banknya. Dari segi power bank dia membaca ternyata outputnya mencapai hingga berapa? Ini ya, mencapai hingga 45-46 watt ya. Tadi secara kabel dia membaca mencapai hingga
51 hingga 50 watt. Nah ya, seperti itu terjadi perbedaan. Mungkin ini karena dia baterainya sudah terisi lumayan banyak sehingga mengalami penurunan ya. Oke, intinya dia support tulisannya turbo charging 55 watt ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi volt dan ampere, dia mencapai hingga 4 ampere. Nah ya, dari segi voltase tetap di angka 9,1 volt, 9,2 volt. Yang naik turun itu ampernya. Nah ya, kalau yang turbo charging 33 watt dia mencapai hingga 3 ampere ya. Kalau yang turbo charging 55 watt ternyata dia mencapai hingga 4 ampere. Nah ya, seperti itu cukup bagus sekali ya. Performa kabel dari brand Acmic ini yang support turbo charging 55 watt. Oke, lanjut tes kabel dari brand Cooktek ya. Nah, seperti ini kabelnya. Dia agak pendek, ukurannya kurang lebih 50 cm. Ini kabel bawaan dari powerbank, gak apa-apa ya, saya tes. Nah, seperti ini kabelnya, ada tulisannya seperti ini. Warnanya warna biru muda. Nah, seperti itu. Oke ya, saya hubungkan ke powerbanknya sekarang. Nah ya, dia mencapai hingga 67 watt maksimalnya. Cukup maksimal sekali ya kabel dari brand Cooktek ini ya. Lihat ini, dia start di persentase baterai 40% ya. Perkiraan saya ya, kita lihat saja ya. Kalau perkiraan saya sudah mengalami penurunan performa ya, karena sudah terisi 40% gitu ya. Tapi kita lihat saja dari sisi power bank. Lihat ini, dia masih naik ya. Ini di angka berapa? 9 watt. Kita lihat saja ya. Nah, ini ya output dari kabel Cooktek, dia mencapai hingga 28, 29, 27 watt. Maksimalnya di angka 29 ya. Kenapa kok dia mengalami penurunan daya? Padahal dia secara teori tadi tulisannya support 67 watt ya. Karena ponselnya yang terisi sudah mencapai hingga 41%, sehingga dia mengalami penurunan daya. Seperti itu ya, mencapai hingga 30 watt. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya. Dia sekarang dayanya di angka berapa? 8,7 volt ya, dari segi ampere 3,2 ampere. Nah, seperti itu ya. Cukup bagus sekali performa dari kabel brand Cooktek ini, bisa support turbo charging 67 watt ke ponsel Xiaomi. Baik, jadi kesimpulannya, ke-6 kabel ini support turbo charging ya ke ponsel Xiaomi, tapi memiliki daya yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas masing-masing. Contoh seperti kabel Hypo ya, kabel Sniper, lalu kabel Cooper dan kabel unit ini support di turbo charging 33 watt ya. Nah, seperti itu. Lalu untuk kabel Acmic dia support di turbo charging 55 watt, sedangkan kabel dari brand Cooktek ini ya, dia support di turbo charging 67 watt. Nah ya, seperti itu, sesuai harga dan sesuai kualitas lah ya, kemampuan dari kabel ke-6 ini. Tapi semuanya dia support turbo charging dan ada komanya semuanya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel ini, link pembelian ada di deskripsi. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.